Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberikan kesehatan bisa bertemu lagi pada mata kuliah metode penelitian bisnis, pertemuan yang ke berapa sekarang? 7 apa 8? Ke-7 ya? 7, Pak. Ke-7. Ya, baik, berarti minggu depan kita ada UTS ya? Iya, Pak. Oke, hari ini sesuai yang disampaikan minggu kemarin, kita akan membahas tentang tugas yaitu abstrak. Sudah ada abstraknya Safira, kita akan bahas ya. Bisa dilihat? Bisa, Pak. Oke. Safira, bisa open mic? Oke, Pak. Silakan Safira, mungkin bisa disampaikan. Peningkatan revenue stream usaha frozen food Omah Nong di Kebomas Gresik melalui inovasi produk baru dari fenomena Korean food. Oke, terus. Oke. Untuk abstrak yaitu di era globalisasi ini banyak masyarakat di dunia yang terpengaruh sehingga senang untuk ikut dan melakukan fenomena yang sedang viral. Hal ini juga termasuk bagi masyarakat Indonesia. Fenomena Korean food merupakan fenomena yang saat ini sedang naik daun dan banyak disenangi oleh masyarakat Indonesia. Tentunya hal ini dapat menjadi sebuah peluang bisnis baru untuk menyasar masyarakat yang sedang menggandrungi Korean food tersebut, yang mempunyai daya tarik tersendiri bagi para K-popers. Tujuan penelitian ini adalah menciptakan produk baru yaitu Korean food. Metode penelitian yang dipakai adalah metode kualitatif yang dilakukan di Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik. Peneliti memperoleh data dari hasil wawancara pada 10 customer potensial Omah Nong, observasi dan studi dokumen. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penciptaan produk baru Korean food dan saran dari peneliti. Sudah, Pak. Oke, tahap ini adalah menciptakan produk baru yaitu Korean food. Penelitian dipakai adalah metode kualitatif yang dilakukan di Kecamatan Kebomas Gresik. Oke, Omah Nong, sorry, menggunakan penelitian kualitatif ya. Oke, tadi. Oke, Business Model Canvas, Design Thinking, 10 Types of Innovation, Korean Food Revenue Stream. Oke, ya more or less kayak gini lah, sudah bagus. Sebenarnya kalau mau ditambahkan, nanti itu ada yang namanya analisa data. Sebelum analisa data ada pengambilan data, tapi nanti boleh disebutkan di abstrak, boleh tidak disebutkan di abstrak. Jadi di penelitian ya, penelitian menggunakan kualitatif. Ya, kualitatif ini nanti ada banyak modelnya. Ada fenomenologi, ada deskriptif, DLL. Nah, nanti kamu cari yang mana yang paling cocok untuk ini. Kemudian pengambilan data menggunakan wawancara observasi, wawancara, dan studi dokumen. Kemudian ada analisa data, menggunakan apa tekniknya? Banyak, diantaranya Miles and Huberman.
Ini ada ada juga ini teknik wawancara, modelnya snowball. Snowball itu kamu in depth wawancara mendalam menggunakan snowball. Snowball itu artinya ketika nanti kamu berbicara ada respon dari apa yang kamu wawancarai, itu kamu tanyakan terus. Jadi kayak orang ngobrol, kamu kejar terus sampai kemana jawabannya. Itu modelnya snowball. Tahu snowball ya? Snowball itu kayak Kalau yang analisa data itu apa, Pak? Yang Melis and Hyperman. analisa data ini ketika kamu mendapatkan hasil wawancara, kamu mau menarik kesimpulan, itu pakai metode analisanya Melis and Huberman. Jadi Melis and Huberman itu mengumpulkan data, bentar, sini ya, mengumpulkan data, kemudian mendisplay data, kemudian ini tahapan ya, mereduksi data, kemudian mengambil kesimpulan. Nah, ini cara teknik-teknik dalam menganalisa data. Kemarin yang saya ajarkan di Entrepreneur Project yang wawancara, kemudian kita kumpul-kumpulkan mana yang sama kemarin masih ingat yang saya lingkari? Masih ingat ya? Iya, Pak. Nah, itu teknik ini juga. Mendisplay, mereduksi mana sih yang sama, terus diambil kesimpulan. Oh, ini loh ternyata. Kalau kemarin kan kita cari apa sih yang permasalahan yang paling banyak ditemui orang-orang, itu ditandai dengan banyaknya sticky note yang sama, yang mengumpul pada satu topik tertentu. Nah, itu juga kayak gitu. Analisanya menggunakan Melis and Huberman. Ini nanti cari referensinya, baca ya, analisa datanya. Jadi kamu bisa menyampaikan ini. Terus kemudian di dalam abstrak itu juga kadang-kadang kita ceritakan wawancara kepada siapa, pengambilan data dilakukan kepada siapa, samplingnya, sampelnya siapa. Misalkan kalau di sini nanti kan 10 orang ya. Kalau biasanya kalau perusahaan misalkan pemilik usaha, kemudian 3 orang karyawan, kemudian 6 orang pelanggan, dan 2 orang sama supplier. Nah, ini bisa dipakai nanti sama-sama Putra. Putra kan nanti ini ya, menggunakan ini ya. Iya, Pak, benar. Jadi nanti si Safira jangan hanya pelanggan saja, kamu harus, karena kamu nanti kan juga ngomong bisnis model Canvas nih. Kamu kurang lebih ya jumlahnya ini nanti yang kamu wawancarai. Ya, Safira. Safira bisa dengar? Keluar, Pak, anaknya, Pak. Ingin sinyalnya, Pak. Iya. Oke. Jadi Safira pun nanti karena ngomongnya adalah peningkatan revenue stream ya. Ini ada hubungannya dengan pemilik, strateginya, inovasinya pemilik ya. Jadi mungkin perlu ditambahi Safira pun tidak hanya 10 customer potensial Omah Nong saja, tapi juga nih pemilik usaha. Nih. Supplier. Ya, Pak. Terus kemudian saya ingin bahas tentang apa sih tujuan penelitian. Nah, 1. Kalau kita ngomong, nah ini gini ya. Sudah ada si Safira. Sudah, Pak, tadi keluar. Safira, tadi saran saya, karena kamu nanti kan menggunakan BMC dan 10 type of innovation, atau kamu bisa cerita kenapa kok kamu menggunakan ada BMC, ada design thinking, ada 10 type of innovation,
Kenapa kok tiga-tiganya kamu ambil, Safira? Bisa dikasih penjelasan? Sesuai yang Bapak sarankan kemarin, yang di Mairo. Ya, kamu kan kalau ditanya kan nggak boleh jawab gitu nanti di seminar. Alasannya apa kamu menggunakan ini? Kalau design thinking karena kamu memang mencari apa yang customer inginkan, kan gitu. Kamu berencana membuat produk sesuai dengan yang diinginkan oleh customer, itu menggunakan design thinking. Terus bisnis model, itu apa yang kamu, kenapa kok kamu menggunakan bisnis model nih? Kenapa kok pakai bisnis model? Bisnis model Canvas. Karena saya membahasnya tentang ini, revenue stream. Revenue stream itu ada di bisnis model Canvas. Ya. Iya, Pak. Ya. Untuk mendalami bisnis. Nggak jelas. Gimana, Safira? Untuk mendalami bisnis, Pak. Untuk mengetahui model bisnisnya. Oke. Kan kita yang akan kita bahas kan revenue stream. Revenue stream ini ada di pokok bahasan bisnis model. Itu ya. Terus kenapa kok pakai 10 type of innovation? Kalau menurut saya nggak usah pakai 10 type of innovation ini. Karena kamu kan membuat produk baru. Oh, iya, Pak. Ya, membuat produk baru. Cukup BMC sama design thinking saja. Ya. Baik, Pak. Nggak usah 10 type of innovation. Kecuali kamu menganalisa strateginya, baru kamu pakai ini. Karena ini baru mencari inovasi kan ceritanya gitu ya. Kan belum jadi kan ini ya. Om Hanong kan belum jadi inovasinya ya. Inovasi Korean food-nya. Ya, kalau belum jadi pakai design thinking aja. Tapi kalau sudah jadi kamu evaluasi, nggak usah pakai design thinking, tapi pakai 10 type aja. Oke, sekarang tujuan penelitiannya apa kalau gitu? 1. Bagaimana model bisnis yang diterapkan oleh Om Nong. Ya. Apalagi dari judulnya? Kan kita ngomong revenue stream kan ada di bisnis modelnya ya. Terus yang kedua apa? Safira? Iya, Pak. Apa kira-kira yang kedua tujuan penelitian? Bagaimana cara melakukan inovasi produk baru? Dari fenomena Korean food. Ini ya, Safira. Terus satu lagi apa? Ikra paling enggak? Ini kamu mau hubungkan dengan COVID-19 apa enggak, Safira? Enggak, Pak, di situ. Kamu rencananya kamu hubungkan atau tidak? Enggak kamu hubungkan? Bingung juga sih, Pak, mau menghubungkan. Kalau enggak, ya enggak apa-apa. Bagaimana
inovasi produk baru ini mampu meningkatkan revenue stream. Ini ya, ada 3 ya paling enggak ya? Iya, Pak. Ya, oke. Nah, ini nanti kamu bisa olah 3 pertanyaan ini masuk ke abstrakmu. Jadi abstrakmu sekarang kan baru cuma 1 dok ya. Iya, ya satu aja, Pak. Nah, ini masukkan itu. Terus hasilnya pun nanti, terus ini penelitian memperoleh hasil dari wawancara. Nah, ini rubah menjadi ini tadi. Mana tadi? Nah, ini ya. Nggih, Pak, nggih. Tentang jumlahnya silakan. Terus saya kasih info di beberapa referensi, itu berapa banyak sih Pak kita melakukan wawancara untuk penelitian kualitatif, itu antara 6 sampai 10 itu sudah boleh. Jadi ada referensi, wawancara dilakukan pada 6 sampai 10 orang itu sudah boleh. Ya, ini saya kasih Iya, Pak. minimal. Kamu kasih 10 juga boleh. Nanti angkanya ini kamu rubah-rubah sendiri, enggak apa-apa. Ini saya kasih panduan saja. Nggih, Di baik, Pak. abstrak nanti kamu bahas kualitatif, fenologi ini ceritakan nggak apa-apa, pengambilan data nggak apa-apa, pengambilan samplingnya seperti apa kamu ceritakan juga nggak apa-apa, analisa datanya juga nggak apa-apa. Sekarang uji validitas data itu caranya seperti apa? Ada yang tahu nggak ini? Jadi data yang kita ambil itu valid atau tidak, caranya apa? Bagaimana? Ada yang sudah membaca buku yang saya kasih? Atau melihat dari video yang saya beri? Lupa, Pak. Itu mungkin itu ya, Pak. Yang di SPSS itu nggak, Pak? Uji linear, uji regresi. Itu. Ini kita ngomong kualitatif ya. Oh, enggak, Pak. Kalau kuantitatif Bukan. ya tadi itu uji linear, uji apa itu. Kalau di kualitatif apa? Pakai apa? Pernah dengar ini? Pernah dengar ini? Ada yang pernah Pak, dengar? lupa. Hah? Pernah, Pak, tapi lupa. Oke. Ini triangulasi data ada terkait waktu. Waktu ini jadi kalau misalkan kita wawancara pagi, siang, sore, dan sore. Kita wawancara kepada orang yang sama. Misalkan Putra ini salah satu pelanggan potensial Omah Nong. Dia itu ditanya sama Safira pada pagi hari. Kemudian dilakukan wawancara lagi siang hari, dan dilakukan wawancara lagi sore hari. Ternyata jawabannya sama. Jadi di pagi dia jawab A, siang A, sore juga A. Maka ini namanya valid. Tapi kalau Putra ditanya, pagi itu jawabannya dele, siang itu tempe, sore itu tahu, maka itu tidak valid. Terus ada lagi terkait tempat. Misalkan ditanyanya itu di kantor atau di kampus, kemudian di rumah, dan di tempat nongkrong. Misalkan di kafe lah. Kalau jawabannya itu ketiga-tiga tempat ini sama, maka valid. Tapi kalau tidak sama, tidak valid. Loh, kok bisa gitu, Pak? Kadang-kadang orang kalau di kampus itu mungkin pertanyaannya takut sama dosen atau takut sama rektor misalkan. Di rumah dia lebih santai, nggak ada yang ditakuti, tapi ada tetap takut sama orang tuanya misalkan. Ditanya lagi di kafe, lebih bebas, jawabannya beda lagi.
Kalau berbeda maka tidak valid. Bisa dipahami ya? Oke, bisa, Pak. Nah, bisa juga validitas itu dengan menanyakan ke ahli. Jadi jawabannya objeknya yang ditanya itu dikonfirmasi ke ahli. Valid nggak jawabannya ini? Ada nggak yang jawab kayak gini itu sebenarnya? Bisa dipahami, teman-teman? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke ya. Ini nanti ketika di bab 3 nanti kamu di bab ya bab 3 bahas ini ya. Jadi kamu sudah paham apa yang harus disampaikan. Wes, Omah Nong jelas ya. Tujuan penelitian nanti kamu tinggal menerjemahkan ke dalam bab 1. Bab 2-nya yang kamu bahas itu ini, kata kunci ini ya, kamu bahas ini. Terus kemudian bab 3-nya ini, yang saya ceritakan penelitian ini tadi itu. Ya, ada yang mau ditanyakan? Pak, saya boleh minta revisi itu? Ya, saya kasih. Ya, makasih ya, Pak. Ya. Silakan, siapa lagi yang sudah selesai abstraknya? Yuk, silakan, siapa lagi yang sudah selesai abstraknya? Akan saya bahas. Jadi kita punya sampelnya langsung. Yogi? Iya, Pak. Sudah selesai? Abstraknya sudah selesai, Pak. Tapi kan penelitiannya kan masih belum selesai. Jadinya abstraknya masih dapat kurang lebih 1/4 halaman sih, Pak. Bisa dikirim ke saya? Bisa, Pak. Melalui WA pribadi nggih, Pak? Ya, kirim ke WA. Oke, baik, Pak. Selain Yogi, siapa lagi yang sudah? Indri, Risma, Lintang, Lutfi? Sudah selesai abstraknya? Oh, nggak ada suaranya. Lutfi? Bisa open mic, Lutfi? Ya, Pak. Lutfi, sudah selesai abstraknya? Belum, Pak. Belum. Kenapa kok belum, Lutfi? Satu baris, dua baris. Kenapa? Satu baris, dua baris. Faris? Kenapa, Lutfi? Masih belum paham? Apa itunya sudah jadi belum? Masih Modelnya? belum, Pak. Yang modelnya juga belum? Belum, Pak. Ada masalah apa Kemarin- kira-kira? Belum paham Kemarin atau bagaimana? Nggak kerja. punya waktu atau apa kira-kira? Kemarin sih kerja, Pak. Oh, masih Untuk orang kerja? tua. Masih kerja? Iya, Pak. Ya, kalau malam ya kan nggak kerja. Kerjain ya. Iya, Pak. Oke. Indri. Indri. Bisa open mic, Indri? Indri mic-nya rusak, Pak. Tadi nyapri saya gitu. Oh. Coba ditanya Indri sudah selesai belum itunya? Ya, Pak. Saya PC, Pak. Siap.
Abstraknya Indri sudah selesai belum? Risma, sudah selesai belum abstraknya Risma? Ayo, mumpung kita ada waktu, silakan kita diskusikan ada masalah apa. Kalau ada yang kurang jelas nanti saya beri penjelasan. Sudah saya kirim melalui WA. Apa yang dikirim? Skripsinya? Abstraknya saya kirim. Oh, Yogi, ya oke. Oke, kita lihat ya. Kita lihat abstraknya Yogi. Bisa dilihat? Bisa, Pak. Strategi pengelolaan bisnis pengiriman koper Slack dengan moda transportasi laut pada PT Putra Samudra menggunakan optimalisasi proses efisiensi. Ini gimana nih maksudnya? Silakan, siapa? Yogi. Oke, baik Pak. Jadi ini saya mengambil membuat judul strategi pengolahan bisnis pengiriman koper Slack dengan moda transportasi laut pada PT Putra Samudra Jaya menggunakan optimalisasi proses efisiensi. Nah, untuk proses efisiensi ini saya ambil dari 10 Steps of Innovation yang ada di dalam proses itu. Ya. Kenapa? Ya, oke, terus lanjut. Oke, silakan. Abstraknya boleh dibacakan, Yogi. Iya, suaranya Yogi putus-putus. Oke, saya coba ganti jaringan dulu nggih, Pak. Oke, ganti jaringan dulu. Oke, saya baca dulu. Setiap perusahaan dalam mengembangkan kegiatan bisnis jasa pengiriman memerlukan strategi yang mampu menempatkan perusahaan pada posisi yang terbaik, mampu bersaing, serta menjalin kerjasama dengan pelanggan. Pada penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan solusi kepada PT Putra Samudra dalam mengatasi kendala pengiriman melalui moda transportasi laut dengan mengoptimalkan proses efisiensi pada waktu, tenaga, dan biaya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan solusi permasalahan yang ada di PT Putra Samudra Jaya. Jadi sebenarnya yang digunakan dalam metode kualitatif, teknik pengumpulan data, sudah bisa open mic, Yogi? Suara saya sudah tidak putus-putus, Pak. Ya, sudah tidak putus-putus. Oke, baik, Pak. Silakan dijelaskan. Pak, jadi saya memilih ada kata-kata proses efisiensi pada judul saya karena proses efisiensi tersebut itu masuk dalam 10 Steps of Innovation. Dan proses efisiensi ini termasuk dalam penelitian saya di mana terdapat pada waktu saya wawancara itu terdapat kurangnya efisiensi pada waktu, tenaga, dan biaya, Pak. Kemarin optimalisasi efisiensi ini masuk di elemen apa kemarin ini? Di elemen yang proses itu, Pak. Elemen proses. Di 10 Steps of Innovation.
Jadi inovasinya, inovasi proses ya. Nggih, Pak. Tujuannya adalah pengelolaan bisnis pengiriman cover Slack dengan moda transportasi. Setiap perusahaan dalam mengembangkan kegiatan bisnis jasa pengiriman memerlukan strategi yang mampu menempatkan. Oke, saya ingin tanya dulu masalahnya apa sih? Saya kok bingung di sini. Masalahnya apa? Oke, saya akan jelaskan masalahnya. Yang pertama ini ada di kendala pada transportasi laut, Pak, berupa kapal tongkang ya, kapal tongkang yang memiliki izin B3 karena untuk mengangkut koper Slack ini tentunya diperlukan izin B3 karena kan koper Slack ini termasuk bahan yang beracun kalau tidak salah. Nah, keterbatasan kapal tongkang ini karena ini Pak, pertama kendala cuaca. Cuaca itu yang mengakibatkan kadang kapal itu menjadi apa ya, pending ya kalau delay kalau di apa di dunia penerbangan delay. Lalu yang kedua itu karena keterbatasan kapal Pak, keterbatasan kapal yang memiliki izin B3 karena di Indonesia ini yang memiliki kapal yang memiliki izin B3 itu sangat terbatas. Lalu kebijakan pemerintah yang dapat berubah sewaktu-waktu karena dulu itu dari hasil wawancara itu kan nggak salah dulu tuh batu bara ya kalau nggak salah itu sempat dulu ada pakai izin B3 namun pemerintah menghapuskan izin B3 tersebut sehingga kapal yang kendaraannya memiliki izin B3 itu semakin sedikit Pak. Kurang lebih seperti itu pada hasil wawancara saya dengan PSH. Gini ya, masalahnya ya. Yang ketiga itu kebijakan pemerintah itu kan sebelumnya itu terkait bukan koper seleksi Pak. Kalau nggak salah itu tentang batu bara dulu kan pakai izin B3, namun pemerintah tuh menghapuskan izin B3 pada batu bara. Nah, akibatnya dampaknya itu membuat transportasi yang punya izin B3 itu semakin terbatas Pak, karena adanya kebijakan pemerintah yang menghapus izin B3 pada batu bara. Nah iya kan ini. Iya. Kebijakan pemerintah awalnya tongkang untuk Batu bara itu kan awalnya kan masih perlu izin B3 Pak. Namun pemerintah menghapuskan izin B3 itu pada batu bara sehingga dampaknya itu membuat kapal-kapal yang memiliki izin B3 itu semakin terbatas Pak, karena kan batu bara jadinya kan mereka berpikir seperti ini, B3 kan tidak perlu pakai izin lagi batu bara, jadinya kapalnya mungkin sekarang itu lebih bebas gitu Pak dipakainya, jadi nggak perlu izin lagi. ini ya berarti ya. Ada dua dok masalahnya ya. Sama ini Pak, kalau dari menurut saya itu waktu pengiriman Pak. Di waktu Kenapa? pengiriman. Waktu pengiriman kenapa? Waktu pengiriman itu seperti ya termasuk dalam cuaca juga sih Pak, karena kan semisal kalau antri di pelabuhan itu kan mengakibatkan waktu pengiriman jadi terhambat apa ya, waktu pengirimannya itu terhambat karena ada pertama ya antri di pelabuhannya sama itu Pak, kendala cuaca juga. Baik, antri di kendala cuaca itu menyebabkan antri di pelabuhan banyak, tapi kalau di jalan juga terhambat juga. Kalau di Dan waktu jalan, perjalanan. kalau di jalan enggak Pak. Waktu Oh, perjalanan
Enggak, cuma ini biasa Antri antri di pelabuhannya gitu, antri untuk loading, loading gitu ya. loading unloading. Nggih, antri kapalnya itu Pak, yang bikin menghambat untuk proses pengirimannya juga, waktu pengiriman. Ini ya, masalahnya ini ya. Iya Pak. Oke. Kemudian dari permasalahan ini kamu mau bikin tujuan penelitianmu itu apa? Tujuan penelitian. Apa yang kamu inginkan? Kan masalah udah ketahuan nih. Apa tujuan penelitianmu apa? Tujuan penelitian saya ini untuk memberikan PSH solusi terkait dengan waktu dan ini Pak, waktu terus mungkin biaya sama tenaga. Karena tadi kalau nggak salah di abstrak saya menyebutkan 3 hal tersebut, Pak. Oke. Ini tidak menggunakan design thinking kalau ini. Ini namanya apa? Keputusan bisnis ini, inovasi bisnis. Langsung harus cari. Karena masalahnya sudah ketemu, tinggal cari solusi. Ini ya tujuan ini ya berarti memberikan solusi terkait waktu, biaya, dan tenaga. Nggih, Pak. Ini maksudnya gimana nih? Bisa kamu detailkan maksudnya gimana nih? Baik, saya mendetailkan, Pak. Untuk penambahan waktu, untuk waktu pengirimannya kan tidak efisien ya karena ada kendala tadi itu, Pak. Dikarenakan hasilnya itu kan agak kurang maksimal. Terus kan sempat juga menggunakan jalur darat pakai truk. Namun kan kalau pakai truk itu kan membutuhkan waktu yang bukan waktu sih Pak, lebih tepatnya itu karena keterbatasan penampungan yang ada di truk itu Pak, jadinya kan tidak maksimal. Lalu untuk tenaga, untuk biaya yang digunakan untuk keperluan operasional itu cukup banyak Pak, sehingga keuntungan yang didapat dari PSH sendiri ini tidak maksimal. Lalu untuk tenaga, sumber daya yang digunakan itu kurang efisien untuk melakukan pengiriman, karena tenaga yang dibutuhkan itu sangat banyak Pak, untuk menyelesaikan pengiriman ke Cemindo, seperti butuh tenaga untuk loading pengangkutan koper selek, lalu untuk tenaga pengirimannya juga, kurang lebih seperti itu Pak. Nanti kamu pakai teori apa ini untuk menyelesaikan permasalahan? Teori itu ya Pak, teori penelitian gitu ya Pak, metode kualitatif itu ya Pak. Ya, metode kualitatif. Artinya itu untuk mendapatkan efisiensi ini loh, caranya bagaimana itu kan harus ada teorinya. Ini saya taruh di Mairo kemarin Pak, tentang pendapat ahli tentang teori efisiensi. Apakah seperti itu ya Pak? Yang saya Ya, apa teori efisiensi apa? Masih ingat nggak? ini ada, menurut Mulyadi Pak, pengertian efisiensi adalah ketepatan cara usaha kerja untuk menjalankan sesuatu tanpa harus membuang waktu, tenaga, dan biaya. Iya, itu efisiensinya, tapi teorinya kan ada caranya. Ada neural network, backpropagation, ada macam-macam teori efisiensi itu. Saya belum sampai sana Pak. Itu harus kamu cari. Nggih, Pak. Karena kamu membahas solusi mereka. Jadi ceritanya ini kamu memotret mereka atau kamu memberikan solusi yang jadi pertanyaan dulu. Memberikan solusi. Kalau kamu memberikan solusi, kamu datang ke sana itu harus punya, kan gambarannya sudah jelas nih permasalahannya ini. Kamu harus bisa punya teori yang bisa menyelesaikan masalah ini. Kalau enggak, kamu enggak selesai ini. Kamu di awal harus punya teori untuk menyelesaikan ini.
Gini, Pak. pakai coba teori. Jadi coba dilihat di Google itu ya, Scholar ya, ada apa kira-kira. Nah, ini loh. Ya, Yogi, manajemen sistem PMS dalam proses perencanaan waktu bongkar muat untuk efisiensi dan efisiensi kerja. Yogi, bisa dengar, Yogi? Iya, Pak, bisa, Pak. Ya, ini kamu bisa lihat ini. Manajemen sistem pas bongkar muat ini. Bikin kapal baru. Nah, waktu sandar. Ya, kamu bisa lihat referensinya ya. Iya, Pak. Kalau kamu ganti memotret lebih mudah. Tapi kalau kamu mencari solusi, kamu harus punya teori yang kuat dulu untuk menyelesaikan itu, Yogi. Itu Apa, Pak? agak sulit. Punyamu itu agak sulit. Motret. Motret itu Apa, Pak? artinya apa yang sudah mereka lakukan, itu kamu tuangkan ke dalam laporan, ke dalam skripsi, itu lebih mudah. Artinya mereka sudah punya solusi atas masalah itu, gitu loh. Kamu hanya menerjemahkannya ke dalam, ini loh dia pakai teori ini, kamu menjelaskan. Oh, kalau motret itu berarti lebih menjelaskan apa yang sudah SH lakukan gitu ya, Pak? Ya, apa kualitatif, deskriptif, mendeskripsikan apa yang sudah mereka lakukan, strategi mereka, inovasi mereka itu apa, kamu menjelaskan. Gini, Pak. Tapi kalau kamu mencari solusinya, itu angel. Solusi ini kamu harus punya keilmuan sendiri tentang solusi itu. Gini. Paham maksud saya ya? Paham, Pak. Karena kan Nah, kalau mencari solusi kan harus ada pertama kan teori ahli itu ya, Pak. Teori menurut nah ahli. itu yang sing angel kan itu yang saya bilang tadi itu. Makanya kamu cari ini referensinya ini ada gitu. Sing paling mudah kamu memotret kondisinya tapi jangan mengasih solusi. Memotret itu berarti lebih dokumentasi gitu ya, Pak? Lebih menanyakan apa sih yang mereka lakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Jadi nanti caranya seperti wawancara ketika di entrepreneur project itu loh. Jadi kamu tanya ke need to do. Ini kamu wawancara ke mereka. Jadi masalahnya itu ini misalnya apalah keterbatasan tongkang misalkan ya. Kamu tanya ke pewawancara pertama. Nanti kamu bisa tanya ke ya seperti yang tadi itu kepada pemilik, kepada manajer, kepada karyawan, ya, dan lain sebagainya. Pertanyaannya apa? Satu, apa yang kamu lakukan yang perlu kamu lakukan untuk menyelesaikan permasalahan tongkang yang jumlahnya terbatas. Jumlahnya terbatas. Gini. Nah, nanti dia akan jawab A, orang pertama, orang kedua jawab A, ada yang jawab B. Nanti kamu akan tahu dari situ, oh mereka caranya ini. Cara ini tuh termasuk ke dalam, kalau di strategi inovasi itu masuk ke ini gitu loh. Paham nggak maksudnya? Oke, paham, Pak. Jadi kita Ya. harus wawancara sama SDM yang ada di sana, lalu
kita nentukan ini tuh masuk dalam apa Pak tadi, strategi inovasi ya? Ya, yang di 10 type of innovation itu loh, masuk di Oh nanti, mana? Di nanti proses ini masuk mana sih gitu, dan itu bisa menentukan judul gitu ya. ya, betul. Jadi ceritanya kamu memotret yang sudah mereka lakukan, ya. Jadi pertanyaan kayak gini. Jadi bukan kamu nanti tanya ini terus kamu memberikan solusinya. Paham ya? Iya paham Pak. Kalau kamu sekolahnya itu di sarjana kelautan, nah itu boleh kamu nanti bahas ini, solusi ini. Tapi kalau kamu di kewirausahaan, jangan bahas itu. Prosesnya aja yang pengusaha lakukan ketika dia menemukan permasalahan ini, itu dia menyelesaikan dengan cara apa. Sehingga ujung-ujungnya terjadi efisiensi, cost-nya itu menurun, ya. Kalau cost menurun, pendapatan tetap, berarti kan keuntungannya meningkat. Paham ya, Yogi? Bisa dijelaskan lebih detail Pak, karena agak bingung Pak. Intinya kan, begitu dia bisa menyelesaikan permasalahan mereka tentang tongkang ini dengan efisiensi, ya si pengusahanya itu, akhirnya kan cost atau biaya kan bisa turun, benar nggak? Iya, Ya, saya tulis di sini ya. iya Pak. Efisiensi yang dilakukan kan menyebabkan penurunan biaya atau cost. Ya, ini ketika pendapatan tetap dan biaya produksi turun, maka akan menyebabkan kenaikan keuntungan. Itu kan, Yogi? Yogi, Iya Pak. nggak bisa dipahami kan? Sebentar Pak. Ini kan efisiensi yang dilakukan Oke. menyebabkan penurunan biaya kan? Benar nggak ini? Ya. Sampai sini. Oke. Ketika pendapatan itu tetap dan biaya produksi turun, misalkan kamu jualan tempe, kamu jualan berapa? 10.000. Biayamu untuk membuat tempe berapa? 5.000. Oh, berarti keuntunganmu berapa? 5.000 kan? Tetapi ketika biayamu produksi nggak 5.000, saya bisa efisiensi Pak jadi 4.000. Berarti keuntunganmu naik dong, yang tadinya 5.000 menjadi 6.000. Oh iya. Bisa dipahami? Ya Pak. Nah, ini kan kamu bisa jadikan judul. Kayak judulnya Safira tadi itu, peningkatan revenue stream. Ya, kenaikan keuntungan atau kenaikan peningkatan keuntungan melalui inovasi pada proses apa tadi itu di sini yang awal tadi loh. Yang dilakukan pada PT ABCD. Bisa dipahami? Misalkan peningkatan keuntungan melalui inovasi proses yang dilakukan oleh PT SHS ya? PT apa? ESH Pak. Apa? ESH. Putra SH. Samudra Hidayah. ESH. Oke. Ya, ini nanti kamu bisa cari yang cocok. Misalkan inovasi proses bisnis PT PSH
meningkatkan keuntungan perusahaan. Ya, bisa gini juga boleh. Ya, kan Ya, cari Pak. yang menarik lah. Nanti katanya bisa diolah ya. Untuk motret itu berarti sudah termasuk metode kualitatif ya, Pak? Sudah, kualitatif deskriptif kan mendeskripsikan. Oh, nggih, Pak. Bahasa yang lain kan memotret kan itu. Nggih, Bisa dipahami? bisa, Pak. Nanti apa sampling metode sama kayak yang punyanya Safira tadi itu. Ya. Oke, sekarang kita bahas tujuannya, tujuan skripsi. Nah, jangan ini berat ini. Yo, ini berat ini. 1, bagaimana bisnis model yang digunakan oleh PT apa tadi itu? PSK. Nah, terus ini kamu hubungan dengan COVID enggak? Enggak ada hubungan dengan COVID. Yang tidak ada, Pak. Oke, bangunan. Terus bagaimana cara melakukan inovasi bisnis proses sehingga PT PSA mengalami kenaikan keuntungan. Ini kan ya? Iya, Pak. Nah, wis ketemu ini ya. Ya, masalahnya apa pembukaannya di mana? Di abstrak, nanti pakai ini. Nah, ya, nanti kamu sesuai lagi yang bagus. Kemudian tujuan melakukan menggunakan ini. Kemudian siapa sampelnya yang kamu gunakan? Penelitian atau objek penelitiannya siapa? Penelitiannya siapa? Dan metodenya menggunakan apa? Ya. Atau metode penelitian dulu. Metode penelitian menggunakan apa? Terus objek penelitiannya siapa? Tadi apa pemilik sudah saya ketik tadi nggak salah ya. Nah ini pemilik, manajer, karyawan PT PSA. Ya, paling nggak ada 6 orang lah. Tadi saya bilang antara 6 sampai 10 orang. Gitu ya. Iya, Pak. Mau tanya, Pak. Ya, silakan. Kan ini kan di tujuan penelitian nomor 2 kan bagaimana cara melakukan inovasi bisnis proses sehingga PT PSA mengalami kenaikan keuntungan. Nah, itu kan bisa dikaitkan dengan 10 steps itu ya, Pak. Jadi kan 10 steps yang tentang proses itu ya, Pak. Ya, boleh, boleh. Jadi nanti begitu ini selesai, kan ada keyword-nya. Ya, apa keyword-nya kira-kira? 1, PT PSA. Kamu cerita tentang PT PSA. Yang kedua, cerita tentang apa? Bisnis model. Model canvas. Apalagi tentang 10 type of innovation. Apalagi tentang kamu detailnya dari strategi tadi dulu, taktikal tadi dulu. Oh, itu termasuk taktikal ada di sini. Proses ya tadi ya. Bisnis proses, inovasi. Nah, ini kamu carilah nanti masuk kemana ya? Masuk Iya, kemana? Pak. Identifikasi belum ini? Ini judul saya sebelumnya tuh masuk di proses efisiensi, Pak. Di 10 Sudah. steps. Nah, ini. Ya, Iya, Pak. ini ya. Ini kamu bahas nanti di bab 2. Bab 2-mu ini isinya ya. Oke, Yogi.
Iya, Pak. Siap. Wis Itu ya. untuk judul saya sebelum itu menurut Bapak itu sudah cocok atau belum? Yang ini, yang awal ini, Pak. Ini Apa, loh, Pak? tadi kan sudah saya kasih pandangan judulmu ini. Oh, nggih. Nah ini kan, alternatif judulnya kan ini akhirnya ini. Inovasi proses Nggih. bisa meningkatkan keuntungan perusahaan. Atau peningkatan keuntungan melalui inovasi proses yang dilakukan oleh besar. Wis, nanti cari ini seputar inilah yang paling cocok ya. Tuh. Ya, Pak. Siap. Wis, ada yang mau ditanyakan? Itu berarti nanti judulnya itu bisa saya inovasikan sendiri ya, Pak? Boleh, ini anunya ini, keluhnya ini masih keluhnya. Oh, iya, Pak. Kamu perbaiki yang bagus. Ya, siap, Pak. Nah, nanti boleh minta hasil revisinya dikirim. Oke. Terima kasih ya, Pak. Nah, silakan siapa lagi yang mau masih ada waktu 20-an menit yang mau mendiskusikan abstrak. Yuk, silakan. Siapa yang mau dibedah abstraknya? Anissa, Clarista, Ramdan, Lintang, Risma, Lutfi, Indri. Silakan siapa yang mau abstraknya dikirim ke saya. Bisa dengar suara saya, teman-teman? Bisa, Pak. Jelas. Bisa, Oke. Pak. Ada lagi yang mau direhab abstraknya? Kalau tidak ada, saya masuk ke bab satunya Putra. Kalau saya masuk di bab satunya Putra, artinya nanti minggu depan teman-teman harus sudah kerjakan bab 1. Atau saya kasih ini dulu sebentar. Bisa dilihat ya PPT-nya ya. Iya, Pak, sampun. Nah ini, yang saya bilang Miles and Huberman tadi itu ini. Ya, data collection, data display, data reduction, kemudian conclusion. Ini metodenya analisis datanya Miles and Huberman. Nah, metode analisa datanya ada case study, ada etnografi, ada biografi. Menurut Creswell. Di Creswell juga yang bilang kalau kualitatif itu wawancara cukup dilakukan pada 6-10 orang. Itu juga pakai Creswell ini. Nah, kalau fenomenologi ini silakan nanti tak share ya, nanti silakan dibaca. Ini contohnya pedagang di pasar tradisional menghadapi kemajuan pasar modern. Nah, ini bagus nih. Contoh ya. Gimana nih? Nah, metode penelitian teknik analisa data, open coding, diawali dari transkrip atau field notes
diperoleh pernyataan bahwa pernyataan penting, outputnya subkategori. Axial coding mencari kelompok subkategori untuk membentuk kategori. Wah, ini ruwet ini. Contohnya open coding. Sekarang konsumen juga semakin pintar. Orang belanja itu unik, tidak selamanya pertimbangannya hanya harga saja. Ada orang belanja karena merasa iba melihat penjualnya. Coba Anda perhatikan mbok-mbok yang jualan buah di bawah tangga itu sambil menunjuk ke arah tangga yang dimaksud. Jualannya ya seperti itu, buahnya ya kualitasnya jauh kalah daripada buah yang ada di Indomaret. Tapi ya ada saja pembelinya. Dia itu punya anak 4, bisa sekolah semua. Insiden atau kejadiannya, ada orang belanja karena iba melihat penjualannya. Subkategorinya iba. Ya, ini cara mensintesa sebuah kenyataan seperti ini menjadi sebuah insiden, menjadi subkategori. Ini caranya. Jadi kalau orang menggunakan kualitatif itu kayak gini, ngomong buahnya, disarikan, apa sih kejadiannya itu? Apa sih subkategorinya? Diperas-peras atau direduksi. Kalau bahasanya Miles and Huberman tadi itu direduksi. Ada lagi, mereka juga punya perkumpulan untuk menyumbang ke masjid. Masjid Bungkuk, tempat pesantren Mbah Kiai Thohir. Sumbangan dari pedagang pasar ini ke Masjid Bungkuk rata-rata 1.000 atau 1 juta setiap bulannya. Insidennya perkumpulan pedagang menyumbang ke masjid, kategorinya apa? Infak. Sumber Pak Edi, insiden ada orang belanja karena iba, subkategori iba. Sumbernya yang ditanya Pak As'ad, perkumpulan pedagang penyumbang ke masjid, kategorinya infak. Aksial codingnya Pak Edi 1, kategori IBA. Pak As'ad sosial keagamaan, Pak Beni 52 bantuan keluarga. Kategorinya solidaritas. Pak As'ad 44 sedekah, Haji As'ad 47 tahun infak, kategorinya juga sedekah. Nah, aksial codingnya kategori perilaku konsumen, Lumintu masuk ke kategori utama marketing, entrepreneurship, pengalaman, religi, ancaman, tanggungan keluarga, kesalahan. Ini cara mengambil kesimpulan ya. Dari banyak ini tadi itu arahnya ke sini. Nah, ini hasil wawancara, hubungan antara kategori utama dengan kategori utama lainnya. Jadi ini kan mirip seperti yang di entrepreneur project ya, yang kita mensintesa hasil wawancara. Jadi kelompok-kelompokkan gitu. Sampai kepada ketangguhan pedagang. Apa yang harus dilakukan ini? Posisi 1, peningkatan marketing entrepreneurship dan pengalaman berkemampuan. Meningkatkan ketangguhan pedagang di Pasar Singosari. Proposisi 2. Proposisi itu apa? Kalau di kuantitatif itu seperti hipotesa. Seperti hipotesa. Jadi kira-kira nanti itu jawabannya kayak gini loh. Ya, proposisi 1, peningkatan marketing, entrepreneurship, dan pengalaman berkemampuan meningkatkan ketangguhan pedagang Pasar Singosari. Jadi kalau ngomong Y-nya itu ketangguhan pedagang Singosari, X1-nya itu marketing, X2-nya entrepreneurship, X3-nya pengalaman berkemampuan. Kalau di kuantitatif, kalau di kualitatif kayak gini nih. Terus proposisi 2, peningkatan religi berkemampuan meningkatkan ketangguhan pedagang di Pasar Singosari. Jadi semakin orang itu gemar berinfak, ya, akan semakin tangguh orang itu dalam berdagang. Kenapa ya tadi hubungannya tadi itu. Jadi dia terpacu untuk setiap hari 1.000, satu bulannya 1 juta. Berarti kan untung bersih itu. Untung bersih apa? Berarti dia harus bisa meningkatkan penjualan dong. Nah itu, secara nggak langsungnya kayak gitu. Proposisi 3, peningkatan ancaman tanggungan keluarga dan kesalahan manajemen berpengaruh terhadap ketangguhan pedagang Pasar Singosari. Proposisi 4, peningkatan modal sosial dan keunggulan pasar berkemampuan meningkatkan ketangguhan pasar pedagang di Pasar Singosari. Sampai di sini bisa dipahami ya? Ya, hubungannya ya. Oke, nah ini konstruksi teorinya. Pengalaman ke arah entrepreneurship, ke arah marketing, hubungannya dengan ketangguhan. Religius, juga
religiusitas juga ternyata berpengaruh pada ketangguhan pedagang. Kelemahan manajemen, tanggungan keluarga yang banyak, ancaman, ini juga berpengaruh ke sini. Keunggulan pasar tradisional, modal sosial juga berpengaruh pada ketangguhan. Nah, metode grand theory. Nah, ini banyak pengertian versus teoris. Metode penelitian induktif yang meneliti objek-objek kajian yang belum begitu diketahui. Etnografi untuk budaya, fenomenologi untuk mengungkapkan pengalaman seseorang, studi kasus untuk satu kasus atau beberapa kasus tertentu. Nah, bisa jadi punya kalian itu apa? Ikut di studi kasus ini. Yang satu perusahaan kan ya, mengeksplor masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh manusia. Mengungkap bagaimana ini grounded teorinya. Ini kamu baca ini. Kalau berbasis software ini, jadi ada softwarenya juga untuk melakukan evaluasi kualitatif. Nah, social network analysis namanya. Nah, kayak gini. Ini kan seperti yang tadi, yang gambar oret-oretan ini kan ya. Nah, tapi ini hasilnya pakai software. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Saya ingin bertanya, Pak. Oh, silakan. Ya, berarti tadi itu yang jenengan jelaskan itu tentang seputar terkait teori-teori gitu nih, Pak. Teori-teori baru yang bisa kita gunakan untuk MedPen ini nanti. Ya, MedPen-nya yang kualitatif. Ya. Kalau yang kuantitatif kan saya enggak ada, tapi enggak saya jelaskan tadi ya. Bagaimana sih caranya bertanya, cara mensintesa ketika kita wawancara, kan tadi ada di situ dijelaskan. Jadi yang banyak menjadi kategori, subkategori. Ya. Kesimpulan. Nanti ketika kalian wawancara kan harus membuat kesimpulan. Nah, caranya itu tadi. Silakan. Terima kasih. Ya. Silakan pertanyaan yang lain. Ada yang mau ditanyakan lagi, silakan. Kita punya waktu 15 menit. Safira, Yogi, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan, silakan. Risma, Indri. Oh ya, terkait MedPen, terkait EP, sudah masuk di workshop online ya, teman-teman ya? Iya, Pak, sampun. Oke. Sudah mulai bekerja sama Rombelnya untuk membuat solusi prototype? Iya. Oke. Iya, Pak, sama Rombel 4. Ya, Rombel 4. Yang aktif ya, karena mereka perlu dibantu membuat IG-nya atau FB-nya menjadi lebih menarik. Kalian kan sudah biasa pakai Canva. Dibantu mereka. Jadi feed-feed-nya itu biar lebih banyak lagi, lebih informatif lagi. Selain Putra, siapa lagi yang sudah masuk ke Rombel? Kalau untuk masuk Rombel saya sudah, Pak. Terus sudah bisa bekerja sama teman-teman PMI belum? Vira? Belum, Pak. Masih belum berkenalan. Jadi saya hanya nyimak kemarin. Oh, segera kenalan, Vira. Kamu kan pinter Canva. Bantu mereka Pak, saya bakal bantu untuk feed Instagram atau yang lain. Kamu kelompok berapa, Vira? Saya Rombel 13, Pak. Rombel 13. Oke. Di Rombel saya, Rombel 7 kok nggak ada yang bantu ya? Padahal jumlahnya banyak mahasiswa yang ada di situ. Siapa yang Rombel 7 di sini? Kurang tahu. Ilham kayaknya ya. Yogi, Rombel berapa Yogi? Saya Rombel 13, Pak, sama Safira dan Mbak Nisa. Oh, Safira dan Mbak Nisa. Indri, Risma kelompok berapa? Risma kayaknya kelompok 7. 7, Pak. Clarista 7. Ya, Clarista 7.
Sudah mulai itu koordinasi sama teman-teman PMI belum? Iya, sudah, Bapak. Sudah. Sudah mulai bantu mereka ngasih feed di Instagram sama Facebook. Ya, saya mencoba membantu yang di Instagramnya. Oke, bagus. Pakai apa? Pakai Canva ya? Ya, Itu bisnis mereka itu bisa gede loh itu. Mereka itu Pak. punya. Gimana kalian sudah? Enggak, Pak. Lanjut, Pak. Jadi PMI itu sekarang ada 270.000. Kalau kita bisa menangkap bisnis mereka dengan berjualan barang atau jasa, itu akan potensi bisnisnya besar sekali. Apalagi nanti dikembangkan suatu saat kita kirim barang dari sini, mereka yang terima. Oh, keren. Mengelola yang di sana sendiri aja sudah ada keuntungan. Kemarin dari diskusi, itu 5% mereka dapatkan dari toko Indo, supplier mereka ketika mereka bisa menjualkan barang. Itu potensi yang besar loh. Silakan, itu dijadikan latihan, boleh, mau dijadikan bisnis yang real juga silakan. Mereka kebetulan perlu orang yang bisa mengelola dari sini. Kenapa kok begitu? Karena mereka mengelola sendiri itu tidak boleh sebenarnya. Karena mereka terikat kontrak dengan majikannya. Bahwa mereka harus menjadi, ada yang menjadi penjaga kesehatan, penjaga nenek-nenek, kayak gitu-gitu. Mereka terikat kontrak, jadi tidak boleh berbisnis. Kalau berbisnis mereka akan kena denda cukup besar. Makanya mereka pakai toko online biar nggak kelihatan. Syukur-syukur kalau ada teman-teman yang di Indonesia yang bisa membantu. Kan enak kan order dari teman PMI yang lain, kita tinggal baca dari WA, terus kemudian orderkan ke toko Indo yang ada di Indonesia. Yang ada di Taiwan juga. Kita hanya melihat progresnya aja dari aplikasi kita, atau dari medsos kita, atau dari WA kita. Seperti itu. Ya, saya semangati benar-benar kerjasama sama PMI. Oke, balik lagi ke Medpen. Balik lagi ke Medpen. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau dibahas? Ini kita kurang 10 menit. Apa kita mau lihat bab satunya Putra? Pak, mohon maaf, mau tanya, Pak. Silakan, Yogi. Ini untuk absensi pada EP5 pertemuan 7 ini belum bisa absensi, Pak. Kenapa? Nggak ada tulisan submit attendance-nya, Pak. Jadi nggak bisa absensi, Pak, di pertemuan 7. 7, yang 6 sudah bisa ya? 6. Yang 6 sudah bisa, Pak. Oke, saya cek ya. Yang apa? Yang EP5 apa? Yang apa yang maksud? EP5, Pak. Absensi di EP5. EP5 pertemuan ke-7. Kalau nggak salah, Pak, ini kan menyuruh kita untuk absensi 2 kali pada pertemuan 6 dan 7, nggih. Oh iya, benar. Minta pasang. Ya, saya lupa belum saya on-kan. Oke, sudah bisa. Kamu bisa cek. Ya, terima kasih, Pak. Sama-sama. Yuk, silakan yang lain. Ada yang mau ditanyakan? Apa kita lihat pendahuluannya Putra? Kalau kita lihat pendahuluan Putra, nanti minggu depan kalian harus sudah masuk ke bab 1 loh ya. Iya, Pak. Jangan dulu, Pak. Kenapa? Jangan dulu bab 1, Pak. Jangan dulu bab 1. Ya wes, kalau jangan dulu silakan. Kalau ada yang mau tanya. Kurang 10 menit. Kalau jangan dulu silakan. Tanya apa? Anissa. Ada yang mau ditanyakan, Anissa? Aku masih bingung buat abstraknya sih, Pak. Soalnya kan kemarin pas bahas abstrak itu aku sakit, Kak, masuk. Terus aku ya belum lihat video Bapak. Oke. Ya, kamu tinggal lihat video ya. Video saya yang abstrak ada. Kemudian video
Video yang kemarin-kemarin juga saya sama Putra kuliah hanya 2 orang itu juga ada. Ya, Kemarin itu aku masuk, Pak, yang sampean sama Putra aja. ya kamu sebentar terus kemudian keluar itu kan. Nggak ikut full kan, Nisa kemarin? Iya, Pak. Ya, saya tahu itu kemarin. Saya nggak tahu kenapa kemarin teman-teman kok banyak yang nggak masuk. Ada crash apa jamnya? Kalau saya mohon maaf Pak, saya ketiduran Pak, jadi bangun kesiangan karena hari Rabunya Mungkin habis nyetir seharian. Waduh, kok ketiduran. Mungkin anak-anak kepagian, Pak. Kepagian. Mau diundur jam berapa? Ayo. Tapi jangan lama-lama ngundurnya. 7:30, jam 8. Iya, Pak, jam 8 aja. Oke, jam 8 ya, kompak. Jam 8 datang ya. Jangan sampai jam 8 nggak masuk. Oke, silakan kalau ada mau yang ditanyakan, yang belum jelas. Nisa sekarang sudah jelas ya caranya bikin abstrak ya. Dari tadi saya kan sudah menjelaskan cara bikin abstrak tadi. Siapa, Pak? Nisa, kamu sudah jelas sekarang bisa bikin abstrak. Saya tadi masuknya agak telat, Pak. Ya Ntar sudah, saya nanti lihat, Pak. kamu lihat videonya nanti berarti ya. Oke. Makanya jangan telat. Ini tadi saya sudah membahas 3 abstrak. Abstraknya Putra, Safira, sama Yogi. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya akhiri. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Mau dibahas bab 1 tadi tidak boleh katanya. Punya saya dibedah aja Pak, cukup dibedah aja, tidak perlu di deadline besok bab 1 udah selesai gitu Pak. Biar saya bisa langsung ngoreksi kalau misalnya ada yang salah Pak. Oke. Kalau saya sudah ngoreksi nanti teman-teman harus ngerjakan. Saya minggu depan sudah saya ajari soalnya. Artinya ada tugas. Ya. Baik Pak, siap. Oke Pak. Yuk, ada yang mau masih dibingungkan? Kan di apa? Kan di Mairo kalian kan sudah bikin itu modelnya itu. Sudah saya lihat sudah oke itu. Tinggal menerjemahkan ke tulisan sekarang. Ya, secara garis besar sampelnya siapa yang diambil, objek penelitiannya apa, judulnya apa kan sudah ada di situ semua. Tinggal menuangkan ke dalam tulisan. Mulai dari abstraknya. Oke, cukup. Nggak ada pertanyaan. Kalau tidak ada, saya akhiri pertemuan ini. Oke Pak. Saya anggap sudah Kalau dari saya, paham ya. mungkin teman-teman yang lain. Safira, Yogi, Nisa, ada yang mau ditanyakan cukup? Pak. Cukup ya. Cukup. Baik. Tadi abstraknya silakan direvisi. Kemudian nanti bisa dikumpulkan bareng ketika di bab 1 ya, di bab 1. Karena saya anggap tadi itu sudah beres, masukannya sudah banyak. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Terima kasih Pak Beni. Terima kasih, Pak Beni. Sama. Saya meeting ya.